Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman, kali ini saya akan memainkan pembukaan Sisilia yang dimenangkan oleh hitam. Yang mana keseluruhan dari partai ini teman-teman dimainkan oleh Bobby Fischer memegang buah hitam. Dan partai pertama ini dimainkan oleh Richard Trigger melawan Bobby Fischer di US Championship 1956. Dimulai dari E4, dijawab oleh Fischer C5 dan gajah C4, kuda C6, kuda ke 2 E6, kuda B ke C3 dijawab oleh putih, kuda G ke 7 dan kuda G3. D5 langsung diterima, pion kali pion dan pion kali pion sekaligus mengancam gajah, gajah B3. C4, gajah ke 4. Tentu harapan satu-satunya gajah dengan mengepin kuda jika diancam kembali akan pasti diambil kuda yang di C6 tersebut teman-teman. G6 dijawab oleh Fischer dan langsung rokade dari putih. Gajah G7 dipukul kuda sekaligus cek, pion kali gajah di sini dan kuda C ke 2. H5 dibalas dengan benteng B1 dan di sini dijawab dengan H4 oleh Fischer teman-teman. Setelah kuda ini terancam, tidak ada pilihan kecuali dia mundur, yaitu ke H1 teman-teman. H3 dijawab oleh Fischer dengan memaksa peraduan di sini. G3, peraduan tersebut ditolak oleh putih teman-teman. Gajah G4 dengan mengepin kuda di sini. F3, langsung dicek menteri ke B6. Perhatikan teman-teman, langkah yang susah untuk dicerna. Di sini ada beberapa kemungkinan dan masalahnya satu-satunya langkah di sini hanya boleh atau yang terbaik untuk putih adalah benteng yang menutup ke F2 teman-teman. Itulah langkah terbaik. Tapi jika betul itu dilangkahkan, maka akan yang terjadi di sini akan dipukul oleh gajah D4, C kali D4 N pasan di sini, menteri kali pion dan gajah memukul kuda teman-teman. Dipukul oleh raja, maka benteng hilang. Kembali ke posisi di saat menteri cek B6, langkah partai dimainkan oleh putih. Di sini kuda F2 teman-teman. Langsung dipukul oleh gajah C3 dan kuda F5. Benteng G1 langsung rokade panjang dari Fischer teman-teman. Menteri C2 di sini, benteng di G8, D4. Langsung dipotong oleh pion C dan menteri kali pion, gajah ke4 dan gajah ke3. Balik mengancam dari putih ini teman-teman. Langsung diterima karena kalau tidak mengancam seperti itu, posisi menteri tentu di sini mati teman-teman. Makanya diberikan cuma-cuma, dipukul oleh kuda dan di sini dijawab dengan kuda memukul gajah. Pion kali kuda di sini. Jika di sini teman-teman, menteri ke D2, maka akan terjadi kuda cek. Secara otomatis dia harus kehilangan menteri. Kalaupun dia memaksa ke D4, maka di sini tetap akan dipukul oleh gajah. Kembali ke posisi di saat pion ini mengancam menteri teman-teman. Langkah partai dari putih ini karena susah pilihannya. Yang terbaik misalnya hanya dia mendatangi D6 dan itu pun dipastikan hilang menterinya teman-teman. Baik, kembali ke posisi di saat pion ini mengancam menteri. Langkah partai dimainkan oleh putih, menteri ke D4 teman-teman. Artinya dia sudah pasrah, karena kemanapun dia harus kehilangan menteri. Akhirnya dipukul oleh Fischer. Kuda kali gajah dan kuda C2 dengan mengancam benteng. Benteng E ke D1. Kuda kali kuda di sini. Dan benteng
memukul kuda. E3 dibalas dengan benteng ke B4. Setelah mengancam menteri, teman-teman, dari Fischer sebenarnya di posisi ini cukup dengan menteri C5 itu sudah selamat dari ancaman benteng. Kalaupun dia ke D4, menteri F5 dengan ancaman cek F1 misalnya, maka di sini C2 lagi-lagi tetap ancaman cek yang tidak bisa dihindari. Dipukul pun pion ini, maka akan checkmate. Kembali ke posisi di saat benteng B4 mengancam menteri. Fischer di sini masih main-main karena dipikir putih ini sudah posisi babak belur seperti ini kok tidak menyerah. Akhirnya dari Fischer main-main dengan langkah tersebut, teman-teman, yaitu mendorong pion E2 cek. Benteng kali menteri dan promosi. Setelah benteng memukul menteri kembali, di sini dipukul dan raja ke F2. Pion kali benteng dan raja memukul benteng. Masih belum menyerah di sini, teman-teman, dari putih. Walaupun mutlak tidak mungkin menang atau remis misalnya. Benteng dicek oleh Fischer dan F2. D8 ke E3 dia. Masih mencoba mencari celah untuk remis mungkin. Tapi setelah benteng D1 dia baru sadar. Langsung dia menyerah, teman-teman. Karena pion ini akan dihabisi dari belakang oleh Fischer. Kalau sekarang tidak menyerah, kapan lagi dia bilang? Baik, teman-teman, kita lanjut ke varian berikutnya. Di partai kedua ini dimainkan oleh Carl Gosgard melawan Bobby Fischer, masih di US Championship 1956, teman-teman. Dimulai dari E4, C5, kuda F3, D6, D4, C kali D4 dan kuda kali D4. Kuda F6, kuda C3 dan A6. Gajah E2 dibalas E5 oleh Fischer. Sicilia defend varian Opochenki. Kuda B3 langsung, gajah E7 dan gajah ke E3. Langsung rokade dari Fischer. Menteri D2 persiapan untuk masuk ke pertahanan sayap raja di sini, sekaligus rokade panjang dari putih nantinya. Tapi langsung B5 dijawab oleh Fischer. F3 dan gajah ke 6. G4, D5, G5, D4. Kedua pemain ini betul-betul sama-sama mengancam, teman-teman. Perhatikan. Di sini pasti ada salah menghitung ketika teman-teman tidak cermat jika mendapati posisi seperti ini, teman-teman. Apakah harus menghindar saat diancam atau juga balik mengancam? Kan itu pertanyaannya. Kembali ke posisi partai. Di partai, teman-teman, dari putih langsung memukul kuda F6. Dipukul oleh gajah. Pasti di antara salah satu perwira putih. Walaupun di sini gajah mukul pion terlebih dahulu, tidak memukul perwira, tapi perwira dari putih dipastikan ada yang jatuh karena mustahil dia bisa lolos, teman-teman. Langsung rokade panjang ternyata dari putih dan dipukul sekaligus mengancam menteri di sini. Ternyata menteri kali menteri, karena kalau menteri, teman-teman, memukul pion tentu konsekuensinya harus kehilangan menteri karena akan dipin oleh gajah. Benteng di sini langsung memukul menteri sekaligus mengajak pertukaran. Ternyata kuda ke C5, teman-teman. Kuda C6 untuk menghubungkan kedua benteng tersebut dari hitam, dan kuda memukul gajah. Pion kali kuda, benteng H ke F1. Persiapan untuk mendorong pion yang akan mengadu di F4 tersebut, teman-teman. Tapi di sini didului diancam oleh Fischer. Kuda ke-4. Kuda D4 di sini dengan mengancam gajah terang daripada putih. Jika di sini gajah D3, teman-teman, maka akan terjadi E2 dipukul, maka akan dapat satu perwira, teman-teman. D1, kuda D4 kembali, dan ini sudah aman, teman-teman. Kembali ke posisi di saat kuda D4. Langkah partai di sini.
tahu bahwa langkah ini yang sangat berbahaya. Akhirnya teman-teman dipukul oleh benteng. Benteng di sini memukul dan gajah D3. Benteng A ke D8, raja D1, gajah G5 dan raja I2. Gajah F4 di sini langsung mengunci langkah teman-teman. H3, benteng C8 dan benteng D1. Benteng C6, B3. Tambah terpuruk posisi putih sebenarnya teman-teman, karena kuda pun tidak bisa bergerak. Makanya dia bongkar B3 berharap bisa ditempati kuda nantinya. F7 raja dan H4. Raja F6, H5, A5 di sini. Kuda ke B2. Perhatikan teman-teman. Di langkah ini satu langkah dari putih menyerah. Kemana yang membuat langkah putih menyerah itu teman-teman? Adalah benteng memukul gajah. Di sini ada banyak kemungkinan teman-teman, tapi intinya dikembalikannya kualitas oleh Fischer membuat lawan itu menyerah. Karena sebelumnya dari putih kalah kualitas atau kalah kekuatan perwira, yaitu benteng melawan gajah teman-teman. Setelah dikembalikan ternyata dia menyerah. Di sini ada beberapa kemungkinan kenapa dia menyerah. Pertama, bagaimana kalau dipukul dengan kuda? Jika dipukul dengan kuda, akan datang cek memukul pion E1, G3. Dan setelah di sini F1 teman-teman, karena pilihan langkahnya sangat sulit, maka di sini E2 cek. Mutlak satu perwira teman-teman. Dan kalaupun dia mengancam gajah, tetap di sini promosi menteri teman-teman. Kembali ke posisi kenapa dia menyerah di posisi tadi. Bagaimana kalau dipukul dengan pion? Akan datang cek. Dan ini tidak bisa ditutup dengan benteng, bukan? Jika ditutup tentu sama-sama hilang atau memberikan begitu saja teman-teman. F1 raja, E2 cek tetap. Atau misalnya dia lari ke E1 misalnya, tetap akan dicek terlebih dahulu teman-teman. Pada prinsipnya ini harus hilang benteng tersebut teman-teman. Kembali ke posisi, kenapa dia menyerah di posisi ini teman-teman? Kemungkinan terakhir, bagaimana kalau dipukul dengan raja? Nah, ini yang agak seru teman-teman. Kalau dipukul dengan raja, akan datang cek terlebih dahulu di C3 teman-teman. E2 karena pilihan langkah tidak bisa ditutup, maka di sini dipukul. Ketika dia kembali lagi teman-teman ke D3, langkah terbaik memang di sini akan dipukul kuda. Mutlak di sini tetap unggul teman-teman, karena dari hitam akan menghabisi pion satu persatu, dan jika dari putih menjaga pion, misalnya E1, tentu di sini dicek terlebih dahulu. C4, maka di sini teman-teman didorong, dan setelah kemanapun dia akan datang gajah G3 dengan mengancam, dipaksa untuk mukul, dan perhatikan mutlak menang hitam teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang ketiga nih teman-teman, putih dimainkan oleh Dale Ruth dan hitam Bobby Fischer. Masih di US Open 1956 teman-teman. Dimulai dari E4 C5, kuda F3 D6, D4 C kali D4 dan kuda kali D4. Kuda F6 dengan mengancam pion E4, kuda C3, A6, gajah E2, E5 langsung, kuda F3 dan gajah ke E7. Langsung rokade dari kedua pemain ini teman-teman. H3, kuda B ke D7, benteng ke E1 dan B5, A4, B4, kuda D5. Langsung diterima di sini teman-teman peraduan tersebut. Dipukul oleh menteri C7. Perhatikan teman-teman, benteng dari
Bobby Fischer sengaja diberikan oleh Fischer, teman-teman. Dan masalahnya, jika dari putih tertarik dengan benteng tersebut, maka di sini dipastikan menteri terjebak, teman-teman. Yang di sini apakah ditukar oleh menteri tersebut dengan pion atau mukul gajah? Misalnya memukul gajah, teman-teman, ya tidak apa-apa. Tapi di sini ditukar dengan menteri, bukan? Karena tidak ada jalan lagi menterinya. Kalaupun di sini memukul pion, maka tetap akan dipukul lagi oleh gajah. Artinya masih untung 2 perwira 1 pion lah dari putih. Kembali ke posisi di saat menteri C7. Langkah partai, dia tahu bahwa pasti terjebak, teman-teman, dari putih, menurunkan menterinya ke B3 dan kuda C5. Setelah diancam, sekarang baru dipukul pion B4. D5, E kali D5. E4, perhatikan langkah taktik yang susah dibendung oleh putih karena tawaran ini, teman-teman, serba memaksa. Pertama, pion yang di D5 diberikan oleh Fischer, habis itu diberikan lagi pion, dan sekalinya sekarang pion didorong ke E4. Kuda di sini tidak punya pilihan untuk masuk. Akhirnya dia mundur ke D2, teman-teman, dari putih. Kuda ke D3. Sekarang lagi-lagi di sini ada ancaman menteri, dan ini double, teman-teman. Baik gajah maupun kuda double mengancam menteri dari putih. Pilihannya terbaik hanya memukul pion yang di E4. Langkah partai, pion dipukul oleh menteri. Langsung dapat benteng dari Fischer, teman-teman. D6 di sini, gajah kali D6. Langsung dipukul sekarang, teman-teman. Dia masih penasaran, masa sih bisa mati menteriku, mungkin seperti itu, teman-teman. Dia masih penasaran, dan itu mau dilakukan atau mau dipaksakan. Langsung gajah B7. Setelah stres dia, teman-teman, dari putih, karena kemanapun dia di posisi ini, bagaimana kalau ke A7, dipastikan ini juga akan mati. Akan datang cek terlebih dahulu, dan pilihannya hanya lari ke petak putih, teman-teman. Apakah F1 ataupun H1? F1 misalnya, maka akan dibuang gajah ini. Perhatikan, dari putih pilihannya hanya memukul kuda. Setelah dipukul oleh raja, hilang menteri. Kembali ke posisi di saat gajah B7. Saking penasarnya diberikan benteng yang di A8, akhirnya diambil juga sama menteri, teman-teman. Dan ternyata memang berniat untuk ditukar karena dipukul benteng F8 oleh menteri. Raja memukul menteri di sini. Raja F1, kuda memukul pion sekaligus mengancam benteng B1 dan kuda D4. Gajah D3. Gajah B4 dijawab oleh Fischer, dan dari putih, teman-teman, langsung merubahkan raja. Kok bisa merubahkan raja? Kenapa? Karena di sini tujuan dari Fischer pasti diajak pertukaran yang akhirnya menyisakan 1 perwira untuk putih dan 1 menteri untuk hitam. Makanya dia sadar bahwa mustahil untuk dilanjutkan karena jumlah perwiranya sama, beda kualitas, teman-teman, yaitu benteng melawan menteri. Makanya di posisi ini langsung menyerah, teman-teman, dari putih. Kita lanjut ke partai berikutnya. Partai ini, teman-teman, dimainkan oleh Herbert Goldemar melawan Bobby Fischer di Eastern State Open 1957, teman-teman. Dimulai dari E4, C5, kuda F3 dan D6, D4, C kali D4, kuda kali D4, kuda F6 dan kuda C3, A6, gajah ke E2 dan E5. Varian opposing key dari pembukaan Sisilia ini, teman-teman. Kuda B3, gajah E7, gajah E3 langsung rokade dari Fischer. F3, gajah E6, menteri D2, B5. Tujuannya dari B5 juga gajah
E6 ini teman-teman. Karena di posisi ini kemungkinan dari putih akan rokade panjang, maka persiapan serangan adalah ke sayap menteri. Dari hitam sudah mempersiapkan teman-teman. Benteng ke D1 artinya dia mengurungkan niat untuk rokade panjang teman-teman. Kuda B ke D7 dijawab oleh Fischer. D4 dan benteng C8. H4. Mungkin dari putih semula ingin rokade panjang, tapi karena gempuran mengarah ke sayap menteri, akhirnya dia memilih tidak rokade teman-teman. Kuda B6 dijawab oleh Fischer. G5. Setelah kuda ini diancam, kuda K5. Kemungkinan kuda ini sangat kesulitan untuk melangkah selanjutnya teman-teman, karena didorongnya pion nanti F4, tapi ini akan terjadi pertukaran teman-teman. Langkah partai dimainkan oleh putih, Raja F2 terlebih dahulu. Dia mau rokade manual. F5 didului oleh Fischer teman-teman, karena kesempatan diberikan oleh putih langsung F5. Jika di sini dipukul dengan en-pasan, maka kuda selamat tentunya. G5 misalnya mengancam, kuda K4 kembali dengan mengajak pertukaran. Dan jika di sini dipukul teman-teman, maka di sini akan dipukul pion sekaligus mengancam menteri. Cek. Dan masalahnya teman-teman, ini tidak bisa dipukul karena pion tersebut terpion oleh benteng. G2, hilanglah menteri dari putih. Kembali ke posisi di saat F5 teman-teman. Langkah partai raja ke G2 teman-teman. Persiapan untuk menyerang terlebih dahulu, sekaligus pertahanan diperkuat oleh putih. Di sini tidak didorong pion ke F4 oleh Fischer, melainkan pion kali pion. Gajah di sini mukul kuda dan menteri mukul gajah. Kuda D5 dengan akan mengancam gajah gelap dari hitam. Di sini teman-teman dipukul sekaligus cek. Gajah di sini memukul pion dan sekarang baru dipukul oleh Fischer. Gajah cek di sini sekaligus mukul H8, gajah E4 dan D5. Perhatikan teman-teman, langkah D5 ini betul-betul langkah jebakan yang sangat senyap. Jika di sini gajah memukul pion, akan datang kuda F4. Dan setelah kemanapun dia ke H2, akan dipukul gajah tersebut. Setelah menteri memukul, maka datang benteng cek. Karena menteri ini dipanggil atau diajak mengalihkan perhatiannya dengan memukul perwira yang di D5 tentunya. G3 akan datang cek E3. G4, maka di sini F4. Otomatis di sini dijamin mat teman-teman. H5 langkah terbaik, dicek lagi oleh pion. H6 dan checkmate. Kembali ke posisi di saat D5 teman-teman. Langkah partai dimainkan oleh putih, tahu langkah bahayanya di mana dan serangannya kemana arahnya dari Bobby Fischer. Akhirnya dia menjawab gajah F3. Langsung dicek oleh Fischer. G3 raja, gajah ke D6. Benteng H ke F1. E4. Tentu di sini pilihan yang sulit untuk putih teman-teman. Gajah G4 dan langsung datang E3. Lagi-lagi pilihannya sangat sulit. Menteri disuruh geser karena ketika salah menggeser dari menteri, kemanapun dia akan harus hilang menterinya teman-teman. Dan ternyata teman-teman, di posisi pion E3 ini dari putih menyerah karena tidak ada langkah baik untuk menteri tersebut teman-teman. Sekaligus ada ancaman pion ini akan didorong laju ke E2, tapi di sisi lain menteri sendiri terancam teman-teman. Baik, ada beberapa kemungkinan di sini. Bagaimana kalau diadu menteri ke D4? Akan datang kuda E6 cek. Tentu pilihannya harus ditutup atau bergeser. Ketika H3 maka di sini menteri hilang.
Kembali ke posisi di saat E3. Kemungkinan yang kedua teman-teman. Bagaimana kalau menteri ke C3? Akan datang E2 teman-teman. Di sini tidak cek, tapi mengancam salah satu perwira beratnya. Tapi kalau misalnya dia bergeser, maka di sini kuda cek terlebih dahulu. Kemanapun dia lari, maka akan datang menteri E3. F3 dipukul cek, dipukul lagi, akan dipukul lagi cek. Dan setelah dicek seperti ini teman-teman, perhatikan, tidak ada tempat untuk hidup atau untuk berlindung dari putih, tetap mat teman-teman. Makanya di posisi sederhana langkah E3 dari putih langsung menyerah. Kita lanjut ke varian berikutnya. Di partai yang terakhir nih teman-teman, dimainkan oleh John Collins melawan Bobby Fischer pada tahun 1957. Dimulai dari E4, C5, kuda C3 dan kuda C6, G3, G6, gajah G2 dan gajah G7. Pembukaan Sisilia yang terakhir nih teman-teman dengan varian fianchetto, D3, D6, F4 dan kuda D4. Kuda F3, gajah G4 dijawab oleh Fischer. H3 di sini dipukul langsung. Gajah mukul gajah dan dicek oleh kuda, dipukul oleh menteri. E6. Di langkah ke-10 nih teman-teman, sudah jual beli pukulan atau jual beli pertukaran perwira teman-teman, hanya untuk merebut posisi inisiatif atau posisi serang. Rokade langsung dari putih dan kuda G7. Gajah E3 langsung rokade Fischer. G4 di sini dengan mencoba mendobrak ke arah sayap raja dari Fischer, menteri langsung ke D7 teman-teman. Benteng ke F2, F5. Benteng ke E1 di sini B5. Benteng F ke E2 dan B4. Kuda ke D1. Mau mencoba menambah personel perwira ke arah sayap raja di sini dari putih, E5 teman-teman. Langkah paksa ini mengharuskan dipukul. Akhirnya putih setelah menghitung memukul pion G yang di F5. G kali F5 di sini dan benteng G2. Dilanjutkan dengan pion kali pion sekaligus mengancam menteri teman-teman. Jika di sini menteri G3, tentu datang kuda F5 sekaligus mengancam menteri dan menjaga. G4 misalnya akan datang pion kali pion. Dan setelah pion kali pion, raja cukup bergeser ke H8 untuk persiapan manuver teman-teman. Kembali ke posisi di saat pion kali pion sekaligus mengancam menteri, langkah partai menteri kali pion. Dan di sini pion E mukul pion F, gajah di sini mukul pion dan kuda G6. Gajah K2 dan menteri di sini memukul pion H3 teman-teman. Menteri cek. Langkah paksa ini membuat pilihan yang sangat susah untuk Fischer, akhirnya dipukul. Benteng kali menteri dan gajah ke D4 cek. Raja K1, benteng ke F1 cek. Gajah G1 dan di sini langsung dipukul oleh Fischer kuda yang di D1 teman-teman. Di sini ternyata dari putih ingin memaksakan serangan dengan memukul pion terlebih dahulu dan benteng ke E8. C3, pion kali pion dan pion kali pion. Perhatikan teman-teman. Di sini jika dipukul oleh Fischer akan datang D5. E1 di sini tentu lebih bagus. Ketika di sini dipukul, maka di sini dihadapkan ke masalah yang sangat sulit akhirnya dari putih. Karena langkah paksa ini tentu harus dipukul. Dipukul, maka dipukul oleh raja. Cek D4, H2 atau kemanapun, hilang benteng. Kembali ke posisi di saat pion ini memakan C3, langkah partai dimainkan oleh Fischer teman-teman.
lebih jenius ternyata teman-teman. Dia memukul gajah yang di G1 langsung tanpa basa-basi. Dipukul oleh benteng, dan di sini benteng memukul benteng cek. Ternyata teman-teman, di posisi ini dari putih tanpa basa-basi juga langsung menyerah, karena satu perwira sekaligus pion yang susah dibendung untuk promosi. Mungkin seperti itu analisanya. Langkah terbaik adalah memang harus dipukul. Kenapa dia menyerah? Akan datang benteng ke E7. D5 misalnya mengincar pion F4 tentunya. Ketika dipukul maka di sini tentu sama-sama hilang. C6 misalnya cukup dijawab F7. Tentu di sini walaupun pion sama teman-teman, dari hitam jelas keunggulannya pion yang di kanan di kiri teman-teman. Sekaligus nanti mungkin kuda di endgame-nya akan dibuang untuk menjaga kemungkinan promosi daripada pion. Makanya di posisi benteng di sini memukul benteng sekaligus cek, putih langsung menyerah teman-teman. Baik, itulah pembukaan Sisilia ketika Fischer memegang buah hitam teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.